Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Johan Claresta dengan nomor NPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir CPU. Nah, evolusi komputer pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Generasi pertama evolusi komputer berlangsung dari tahun 1940 sampai hingga 1950-an. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama dari generasi pertama komputer. Yang pertama itu ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama. Yang kedua ada ukurannya besar dan memakan banyak tempat. Ketiga, kecepatannya lambat dan hanya dapat digunakan untuk perhitungan matematis sederhana. Contohnya itu seperti ENIAC, Colossus, dan Harvard Mark. Selanjutnya pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1956 hingga 1964. Pada tahun 1947, transistor ditemukan di lab Bell oleh Vic Shockley. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding pada pendahulunya. Nah, ciri-cirinya itu pertama itu menggantikan tabung vakum dengan transistor yang lebih kecil dan efisien. Yang kedua, ukuran komputer menjadi lebih kecil dan konsumsi daya lebih rendah. Yang ketiga, munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Contohnya itu seperti IBM 1401, UNIVAC 1, PDP 8. Selanjutnya pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1971, komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Ini ciri-cirinya. Pertama, ditandai dengan penemuan IC (Integrated Circuit) yang menggabungkan banyak transistor dalam satu chip. Yang kedua, ukuran komputer semakin kecil dan performanya meningkat pesat. Yang ketiga, munculnya sistem operasi dan berbagai aplikasi seperti pengolah kata dan spreadsheet. Contohnya itu seperti IBM 360, DC, PDP 11, UNIVAC 1108. Selanjutnya, generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer generasi keempat ini adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda. Ukurannya lebih kecil, membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Ciri-cirinya itu pertama, ditandai dengan pengembangan mikroprosesor yang memungkinkan pembuatan komputer pribadi atau PC. Yang kedua itu ukuran komputer semakin kecil dan portable. Yang ketiga, perkembangan internet dan multimedia membawa perubahan besar dalam penggunaan komputer. Contohnya itu seperti IBM PC, Apple Macintosh, laptop, dan smartphone. Selanjutnya, generasi kelima atau di masa mendatang. Rencana masa depan komputer generasi kelima adalah komputer yang telah memiliki artificial intelligence atau AI, sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI ini, komputasi kuantum dan realitas virtual atau augmented. Yang kedua, komputer akan lebih cerdas dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia. Dan yang ketiga adalah batasan antara manusia dan mesin akan semakin kabur.
Selanjutnya adalah perkembangan mutakhir CPU. Di sini ada beberapa perkembangan mutakhir CPU. Yang pertama ada arsitektur CPU. Ini peningkatan jumlah core dan thread untuk performa multitasking yang lebih baik, implementasi arsitektur hybrid dengan kombinasi core besar dan kecil untuk efisiensi sinergi energi. Yang ketiga itu penggunaan teknologi cache yang lebih besar dan canggih untuk akses data yang lebih cepat. Yang kedua ini ada teknologi manufaktur. Ini peningkatan proses manufaktur ke node yang lebih kecil, misalnya 5 nm atau 3 nm untuk meningkatkan transistor density dan efisiensi energi. Penggunaan material baru seperti 3D stacking dan GAFET untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Yang ketiga ada interkoneksi, peningkatan bandwidth dan kecepatan termuka seperti PCLE 5.0 dan DDR5 untuk transfer data yang lebih cepat. Penggunaan teknologi seperti chiplet dan interposer untuk meningkatkan skalabilitas dan modularitas CPU. Yang keempatnya ada kecerdasan buatan atau AI. Ini integrasi akselerator AI khusus seperti Tensor Processing Unit TPU untuk meningkatkan performa AI dan machine learning. Dukungan instruksi AI baru untuk mempercepat aplikasi AI dan deep learning. Yang terakhir ada keamanan. Ini implementasi fitur keamanan seperti enkripsi hardware dan secure boot untuk melindungi data dan sistem dari serangan cyber. Peningkatan teknologi mitigasi spectre dan meltdown untuk meningkatkan keamanan CPU. Sekian dari saya, mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.